Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul mursalin, imamil muttaqin, Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Haji Abdul Karim, yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para dai, para alim ulama yang sempat hadir pada subuh hari ini, yang saya hormati dan saya muliakan serta saya banggakan saudara-saudara saya member komunitas pejuang subuh, yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh hari ini kita sudah berada di penanggalan 9 Syawal 1444 Hijriah. Setelah bulan kemarin, tepatnya di bulan Ramadan, kita telah menyempurnakan puasa kita. Kemudian tepatnya di 1 Syawal 1444 Hijriah kita merayakan hari raya Idul Fitri, atau disebut juga dengan hari kemenangan, setelah kita berpuasa 1 bulan lamanya. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita sudah berada di bulan Syawal, suatu bulan yang istimewa buat kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam bulan Syawal ini ada beberapa keutamaan yang terdapat di dalam bulan Syawal. Dan di antara keutamaan bulan Syawal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana," barang siapa yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan min Syawal," kemudian dilanjutkan dengan puasa sunnah selama 6 hari, "kana kasyamid dahri," sama seakan-akan dia telah berpuasa setahun lamanya. Maka para ulama menafsirkan hadis ini bahwa sama dengan 1 tahun berpuasa. Dia merujuk salah satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas dengan 10 kebaikan atau 10 kali lipat. Kemarin kita telah berpuasa 1 bulan lamanya, maka tatkala kita kalikan 10 kali lipat ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibaratnya kita telah berpuasa selama 10 bulan lamanya. Terus timbul pertanyaan, kenapa bisa dikatakan seakan-akan kita sudah berpuasa setahun lamanya? Maka itulah sebabnya hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, dan dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari apabila dikalikan juga dengan 10, maka sama dengan 60 hari atau 2 bulan. Maka 10 bulan ditambah dengan 2 bulan sama dengan 12 bulan atau 1 tahun lamanya. 1 tahun itu berjumlah 365 hari. Padahal tadi jika kita jumlahkan hanya berjumlah 360 hari, maka yang 5 harinya itu adalah hari-hari
di mana kita dilarang untuk melaksanakan puasa. Hari apakah itu? Yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, serta 3 hari tasyrik yang dilarang kita berpuasa, sehingga cukuplah setahun. Terus timbul pertanyaan, kapankah puasa Syawal ini boleh dilaksanakan? Puasa Syawal boleh dilaksanakan setelah 1 Syawal. Jadi mulai tanggal 2 Syawal sampai akhir Syawal kita sudah boleh melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari. Apakah pelaksanaannya harus berturut-turut? Kalau kita boleh dan mampu laksanakan secara berturut-turut, silakan dilaksanakan, lebih bagus lagi. Namun jika sekiranya kita tidak mampu melaksanakan secara berturut-turut, maka boleh kita memilih hari-hari kapan kita boleh melaksanakan puasa Syawal. Yang penting masih berada di dalam bulan Syawal selama 6 hari lamanya. Kemudian timbul lagi pertanyaan, manakah yang mesti didahulukan antara puasa Syawal dengan puasa qada atau puasa kallah? Maka para ulama mengajarkan kepada kita, sebaiknya yang kita kerjakan dulu adalah puasa qada, puasa kallah. Kalau ada puasa kita kemarin yang kita tidak laksanakan karena mungkin ada usur sakit atau sesuatu hal lainnya, maka itu dulu yang kita kerjakan. Apa sebabnya puasa qada yang mesti dikerjakan terlebih dahulu? Karena itu adalah puasa utang. Alangkah tidak enaknya, alangkah tidak eloknya tatkala kita meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa utang. Maka didahulukan dulu dibayar puasa qada kita atau qada kita. Terus bagaimana jika sekiranya di awal-awal bulan Syawal karena ada usur, misalnya kita sakit sehingga yang tersisa hanya beberapa hari untuk bulan Syawal saja, kita belum sempat membayar puasa qada kita, maka boleh dilaksanakan puasa Syawal dulu. Karena salah satu hadis Rasulullah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah aku membayar utang puasaku kecuali saya membayar di bulan Sya'ban. Maka boleh juga kalau memang ada usur si hari-hari awal bulan Syawal sehingga kita tidak sempat membayar qada, kemudian kita melaksanakan puasa Syawal, boleh. Itu yang pertama, keutamaan di bulan Syawal. Di bulan Syawal ada pula keutamaan yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Di dalam bulan Syawal ada yang disebut dengan salat sunnah utaka. Salat sunnah utaka adalah salat sunnah yang hanya boleh dilaksanakan di bulan Syawal. Salat sunnah utaka yaitu salat sunnah 8 rakaat. 8 rakaat. Dan di 8 rakaat ini boleh dilaksanakan setiap 2 rakaat salam, boleh dilaksanakan 4 rakaat salam. Dan salah sunnah utaka ini, setelah kita membaca surah Al-Fatihah, kita membaca surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad di rakaat pertama sebanyak 15 kali. Kemudian di rakaat kedua kita membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas juga 15 kali. Ini dilakukan sampai 8 rakaat. Kapan pelaksanaannya? Boleh siang, boleh malam. Yang penting masih di dalam bulan Syawal. Setelah menyelesaikan 8 rakaat, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita bertasbih sebanyak 70 kali. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, sebanyak 70 kali. Setelah itu kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebanyak 70 kali pula. Apa keutamaan daripada puasa, daripada salat sunnah utaka ini, sampai baginda Rasulullah SAW 4 kali bersumpah.
4 kali bersumpah tentang puasa utaka ini. Apa kata Rasulullah SAW yang pertama? Demi Zat yang mengutusku, barang siapa seorang hamba yang melaksanakan salat sunnah utaka, siapa seorang hamba yang melaksanakan salat sunnah utaka seperti apa yang aku ajarkan, maka kata Rasulullah SAW, yang Allah Subhanahu wa taala akan mengalirkan hikmah ke dalam hatinya, suatu kebenaran mengenai perkataan dan perbuatan, kemudian dia mengamalkannya. Kemudian dia yang melaksanakan salat sunnah utaka ini, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan penyakit-penyakit dunia, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menunjukkan obatnya. Itu yang pertama sumpah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW kembali bersumpah, demi Zat yang mengutusku, tiada seorang hamba yang melaksanakan salat sunnah utaka, ya, sesuai dengan apa yang aku ajarkan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan salat sunnah utaka sebelum dia mengangkat kepalanya dari sujudnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosanya, dan apabila dia meninggal, kata Rasulullah, maka dia meninggal dalam keadaan syahid dan semua dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah, kembali Rasulullah SAW bersumpah, demi Zat yang mengutusku, tiada seorang hamba yang melaksanakan salat sunnah utaka di bulan Syawal sesuai dengan apa yang aku ajarkan, apabila dia bepergian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keselamatannya mulai dari berangkatnya sampai di tujuannya, begitupun dengan kembalinya. Dan kata Rasulullah SAW, apabila dia mempunyai kebutuhan atau hajat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajatnya dan memenuhi kebutuhannya. Dan apabila dia memiliki utang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan utang-utangnya. Yang keempat, Rasulullah SAW kembali bersumpah. Apa sumpahnya Rasulullah? Demi Zat yang mengutusku, tiada seorang hamba yang melaksanakan salat sunnah utaka di dalam bulan Syawal, kecuali Allah Subhanahu wa taala bahwa di setiap ayat yang dia baca, di setiap surah yang dia baca, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makharafah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan makharafah di surga kelak. Bertanya sahabat, "Ya Rasulullah, apakah makharafah itu?" Maka Rasulullah SAW menjawab, makharafah itu adalah 2 ekor domba tunggangan atau kuda tunggangan yang mengantar penunggannya mengelilingi kebun-kebun pepohonan yang ada di dalam surga yang 100 tahun tidak pernah dipotong. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang alhamdulillah kita masih berada di bulan Syawal, maka jangan pernah kita sia-siakan kesempatan umur yang panjang, umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mari kita bersama-sama melaksanakan salat sunnah utaka dan melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Saya rasa itulah yang sempat saya sampaikan pada subuh hari ini. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu murida mutlak dari saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.